Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam suasana yang baik, yaitu ilmu. Niatkan karena Allah Ta'ala untuk menjadi amal jariah, jadi timbangan pemberat amal kebaikan buat kita dan keluarga, jadi amal jariahnya. Amin. Kita minta masuk. Oke. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Teman-teman? Kabar baik Pak, baik Pak. Oh baik, alhamdulillah. Oke. Coba tolong di show wajahnya biar kita bisa capture. Tugas besar udah semua ya, teman-teman? Sudah Pak. Oke, kita masuk ke perkuliahan ke-7 sekarang ya, tentang economic valuation. Nah ini jadi kayak Pak Purbaya, orang teknik tapi jago ekonomi, ya kan, keuangan. Ya teman-teman ya, jadi orang yang di sipil itu belajar ekonominya selain lewat engineering ekonomi, juga lewat ini apa namanya, manajemen konstruksi, MK. Jadi kita ya termasuk jurusan yang bisa dibilang kita taruh di mana aja kita bisa survive gitu, karena kita belajar semua lini bidang kehidupannya, baik itu teknik, ekonomi, lingkungan juga kita pelajari ya, sustainability ya. Mana nih kok capture wajahnya baru sedikit biar saya enak capture-nya. Kita capture ya teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, cheese. Tanggal berapa nih? Tanggal 31 ya. Kalau yang udah gajian, kalau swasta biasanya udah gajian ya. Kalau yang PNS tunggu tanggal 1. Udah habis Pak. Wah, 4 kali habisnya. Siapa nih? Bang Rudin ya? Jangan dihabiskan semuanya lah. Ada nabung-nabungnya juga buat ini, persiapan nikah, persiapan beli apa rumah ya kan, beli kendaraan ya, adalah yang ini.
Banyak cicilan, Pak. Hah? Banyak cicilan. Oh, banyak cicilan. Cicilannya iPhone gitu ya. Tasnya Louis Vuitton, aduh, sepatunya Nike, Adidas, aduh ya banyak lah jadinya. Tapi kita ini teman-teman, jangan terkecoh oleh aneh ya, brand-brand ya teman-teman. Pakai sesuai dengan apa yang dipakai aja, jangan apa namanya, harusnya pakai perkuliahan. Hati yang ini ya, pinjol itu kali lubang tutup lubang itu tuh, waduh tuh udah riba, kali lubang tutup lubang, kalau udah kena susah ininya. Dia nggak mau ngelepas jeratnya karena itu pundi-pundi uangnya itu. Jangan sampai terlibat teman-teman ya, apalagi judol, waduh hati judol ya, judi online ya. Saya nggak tahu nih apa namanya, ya namanya orang ya ingin mencoba apa enggak, tapi itu hati-hati, jangan mencoba sedikit kali-kali lah, nanti ketagihan terus gitu loh teman-teman. Yang itu juga sama penyakit yang susah lepas tuh. Kenapa? Udah menang pertama, menang tiba-tiba jebret kalah, habis. Terus habis itu dia ingin mengambil kekalahannya itu, pasang lagi sampai akhirnya rugi terus ternyata. Pertama biasanya juga menang terus, itu di setting itu sebenarnya. Jangankan yang online, yang judi manual aja, kasino meja aja nakal, banyak trik-triknya, penipuannya, diatur dari ada magnetnya di bawahnya dan lain-lain. Apalagi yang online yang nggak kelihatan oleh mata, kasat mata gitu, pakai programmer aja bisa diatur sama dia gitu. Nah, itu. Jadi jangan mau dibodohin teman-teman, nggak ada hidup caranya instan gitu. Semuanya berproses ya, proses step by step ya, jatuh bangun tuh. Ya kalau mau pakai cara cepat jadi anaknya pejabat, cepat jadi angkat jadi wapres ya kan. Ya teman-teman, tapi kan kelihatan mana yang matang mana yang enggak kan. Jadi kalau kita sudah misalnya udah tangguh menghadapi cobaan ya kan, ataupun banting, tahu bagaimana cara menghadapi masalah, tahu bagaimana mengendalikan emosi, tahu bagaimana cara merespon cobaan-cobaan, itu pasti akan terlihat dalam kehidupan gitu. Itu akan terlihat tangguh gitu. Tapi kalau yang instan-instan ya kelihatan juga biasanya kurang mateng ya kan, nggak tangguh ya kan, kurang bisa apa namanya, mengerti apa sih yang diinginkan oleh customer gitu loh. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai tergoda itu ya.
Kalau tergoda oleh wanita nggak apa-apa, normal. Tapi dideketin, datangin orang tuanya, lamar, ya kan? Nah, gitu, berproses, gitu. Tapi lamar juga belum tentu diterima, kan? Nah, itu proses juga itu. Nembak ceweknya juga belum tentu diterima, berproses. Once sudah diterima sama ceweknya, berproses lagi dengan mertuanya, calonnya. Diterima apa enggak ya? Nah, itu proses itu. Coba kalau teman-teman semuanya instan, mana kuat ngadepin proses-proses itu gitu. Tantrum nanti jadinya. Ya kan, terjun terbalik, kaget gitu. Oke, baiklah teman-teman, kita sekalian absen ya. Oh iya, saya ingatkan ya teman-teman ya, absensi tolong diperhatikan. Saya nggak mau di perkuliahan saya ada yang absensinya merah sehingga tidak bisa ikut UTS, tidak bisa diinput nilai UTS-nya gitu. Dan jangan sampai ada ujian susulan, rugi, sangat-sangat rugi. Kuliah online ke ujian susulan gitu loh. Ya. Kalau kuliah tatap muka, oke lah, mungkin hambatannya banyak kali ya, hujan, panas, macet. Oke. Dan itu pun pasti dosennya juga mesti memberikan keringanan. Ini kuliah online kok apa namanya sampai merah itu apa penyebabnya? Biasa megang handphone, respon WA cepet, jadi admin medsos soalnya berapa 20 WA grup dipegang semuanya, masa cuman kuliah MK aja kok apa nggak bisa respon forum kuis, ya kan? Sayang itu teman-teman, namanya menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, ya kan, menyia-nyiakan uang, dana, ya kan, teman-teman ngeluarin uang buat ini semua. Belum tentu juga ada yang masih tunggakan kali, mudah-mudahan enggak sih ya. Nah itu sayang kalau kita sudah berkorban terus kita sia-siakan gitu. Ya itulah, mumpung masih ada waktu, project lagi absennya, nanti saya cek nanti di akhir kuliah ya. Yang merah nanti saya langsung minta untuk kerjain tugas untuk bisa nutupin merahnya. Yang nggak merah nggak usah ya. Oke, apalagi terus UTS, nanti UTS-nya ternyata itu format yang sekarang kembali ke seperti beberapa periode yang lalu, yaitu tetap ada tugas, tugas sebelumnya, ada UTS dan ada UAS. Jadi UTS-nya ada sendiri juga. Jadi sekarang tidak ada tugas besar pengganti UTS, tetap ada tugas, tetap ada UTS gitu. Jadi nanti saya akan kasih kisi-kisinya untuk teman-teman bisa mempersiapkan UTS biar nilai UTS-nya bagus, nggak kaget gitu. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Absen. Oke, baik. Saya minta Mas Riko Prabowo. Mas Prabowo. Ada orangnya? Mas Riko Prabowo. Mas Riko Prabowo. Ada ya? Berapa orang sih sekarang ini? Adanya itu. Oke, Mas Lian Gunandar.
Ada tadi Bejo ini Ya, Mas. Pak. Ini. Silakan Mas, dibaca Mas. Push. Jangan ngamuk Mas. Lagi di mana? Ekskavator atau di backhoe sampean? Apa di bawah, Pak? Oh, hati-hati jangan dibawa backhoe ya, kena saduk nanti. Dari sumber daya perusahaan dan menimbulkan konsekuensi serius terhadap keuntungan dan stabilitas keuangan perusahaan. Suaranya kurang jelas ini Mas. Saya ulangi, Pak. Pendahuluan. Ketika menginvestasikan modal ke dalam proyek, konstruksi memerlukan komitmen besar dari sumber daya perusahaan dan menimbulkan konsekuensi serius terhadap keuntungan dan stabilitas keuangan pada perusahaan. Pada sektor publik atau pemerintah, dampak investasi proyek konstruksi terjadi pada kelangsungan program pengadaan fasilitas dan terhadap kredibilitas dari pihak yang bertanggung jawab agen pemerintah. Evaluasi terhadap proyek konstruksi meliputi dua hal. Pertama, evaluasi kelayakan ekonomi pada proyek individu. Kedua, evaluasi keuntungan bersih pada proyek kerja sama eksklusif. 4 aspek akan diuji untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari sebuah proyek. Poin pertama adalah evaluasi konsep dari dasar investasi proyek. Fasilitas meliputi tingkat konsumsi, opportunity cost, MARR, cash flow, aliran kas menurut wawasan perencanaan dan profit. Kedua, metode dari evaluasi ekonomi meliputi net present value atau NPV, annual value, benefit cost ratio, dan metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Poin ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi aliran kas meliputi depresiasi dan pajak, perubahan harga, dan cara mengatasi risiko dan ketidakpastian. Poin keempat yaitu dampak dari perbedaan metode pembiayaan meliputi tempo pembiayaan dan resikonya. Kebijaksanaan publik, dampak dari perencanaan pembiayaan proyek, dan interaksi antara operasional dan perencanaan pembiayaan. Oke, terima kasih Mas Lian. Saya ngeri-ngeri juga Mas Lian, di belakangnya ada molen lagi jatuhin semen. Kena. Oke. Oke, teman-teman ya. Kita banyak bicara seperti apa yang dibicara oleh Pak Purbaya ini ya. Harus pede kayak Pak Purbaya itu. Ya kan. Tapi tentunya dengan data ya. Kalau bicara nggak pakai data, habis. Kalau bicara punya data ya itu seperti PD, dia punya datanya. Bahkan anak teknik bisa geser anak ekonomi UI itu. Beliau kan teknik ITB senior saya kan, bisa geser ekonomi UI ya, sampai demo anak UI-nya. Datanya Kementerian Keuangan itu ekonomi biasanya, orang ekonomi UI. Oke, sekarang dengan siapa ini? Hadir kok, udah hadir belum? Bang Riko. Bang Riko. Belum hadir Bang Riko. Oke, baiklah. Kita ganti Mas Lian, kita siapa ini? Muhammad Aymar. Muhammad Aymar. Ada. Ibrahim. Kayaknya ada rajin Mas Ibrahim. Hadir, Pak. Oke. Langsung gaspol Mas Ibrahim. Oke, Pak. Gimana kamu nih?
Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya. Lagi ada hajatan apa, sunatan apa, orang banget. Oh, enggak, ini hujan Pak sama suara TV. Oh, hujan. Kira ada hajatan Mas, rame banget ini. Oke. Langsung, Pak. Ya, langsung. Eh, penting untuk membedakan antara evaluasi ekonomi dengan evaluasi keuangan. Evaluasi ekonomi yang dimaksud yaitu cash flow, meliputi proses desain, konstruksi, operasional, perawatan. Evaluasi keuangan yang dimaksud aset meliputi ekuitas, obligasi, surat utang, hipotek. Konsep dasar dari evaluasi ekonomi, macam biaya yang digunakan untuk proses analisa dan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya peluang atau opportunity cost, kontribusi maksimum yang tidak terjadi karena penggunaan sumber daya terbatas dalam keperluan tertentu. Izin. Ya, yang kedua, biaya tenggelam, sunk cost, adalah biaya yang selalu yang tidak terhindarkan karena tidak dapat diubah lagi oleh tindakan apapun. Alat lama senilai 600.000, nilai sisa 70.000, maka nilai sunk cost 530.000. Yang ketiga, biaya relevan atau relevant cost, biaya yang akan datang yang diharapkan berbeda untuk setiap alternatif yang diambil. Yang keempat, biaya historis atau historical cost, biaya yang telah lalu dan telah terjadi. Pak, Udah ya? udah Pak. Oke, semoga yang dibaca dimengerti itu ya. Istilah ekonomi semua itu. Ya. Coba. Oke, sekarang apa nih? Riko Prabowo kembali. Ada yang lagi fighting list nggak sih? Oh, Prabowo banyak yang Yohanes. Yohanes. Pramuminta. Dari
Udah. Baik. Contohnya nggak soalnya. Udah, oke. Ya, terima kasih ya, Mas. Kita Mar. Ya. Ayo itu sambung dikit tuh, Mas. Sekalian aja itu contohnya tuh. Oke, makasih Mas. Tapi catatan ya buat teman-teman ya. Saya di sini hanya itu kita memperkenalkan istilah dalam engineering ekonomi ya. Jadi kita bicara ini untuk sebagai wacana pengetahuan bagaimana project financing, kemudian project ekonomi. Tapi saya tidak menyuruh teman-teman untuk meminjam dengan bunga dan lain-lain gitu ya. Karena dalam Islam sendiri ya bunga itu riba ya. Riba itu haram, dosanya besar. Sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri gitu. Jadi ini untuk mengetahui secara ekonomi makro ya. Untuk sebagai pengetahuan. Tapi saya tapi tidak untuk dilakukan dengan metode-metode bunga-bunga seperti ini. Ya paling aman memang pakai uang babe, ya kan. Maksudnya kalau ada uang sendiri gitu, kalau nggak ada uang ya be itu, tolong be modalin gitu ya kan. Teman-teman ya, usah kehilangan ini teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke Dani Akbar. Iya Pak. Woi. Tadi Bramo minta ya? Oh ya, oke. Baca yang ini ya Pak. Iya. Cash flow. Rumus bunga antar nilai ekuivalen dari present dan future arus kas tunggal. A. Mencari F jika diketahui P. Jika sejumlah P rupiah diinvestasikan pada titik awal waktu dan I% adalah tingkat bunga per periode, dalam kurung keuntungan atau pertumbuhan, jumlahnya akan tumbuh ke jumlah yang akan datang sebesar dalam kurung akhir periode N. Rumusnya F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. B. Mencari P jika diketahui F. P sama dengan F dalam kurung P per F, I%, N. Bawahnya Pak. Ya.
Jadi F itu future ya, P itu present. Future itu mencari estimasi nanti ke depannya berapa. Kalau present itu mencari sekarang gitu. Itu bunga, nah itu bunga yang haram itu. N itu tenor waktunya periode. Oke. Oke, lanjut. Rumus bunga yang berhubungan dengan pembayaran setara atau tahunan pada nilai ekuivalen present dan future. Pada rumus bunga ini, kejadian setiap peristiwa sebagai berikut. A. P. Nilai ekuivalen saat ini, present, terjadi satu periode sebelum A. Yang pertama. B. F. Atau nilai ekuivalen yang akan datang, future, terjadi pada saat yang sama dengan A yang terakhir, dan periode N setelah F. A. Atau nilai ekuivalen tahunan, annual, terjadi pada akhir periode 1 sampai dengan N. Hubungan waktu untuk P, A, dan F, Ristono, Agus, dan Muriani 2011 dapat diamati pada gambar berikut. Nah, itu. Ya. Oke. Jadi P itu tadi yang present ya, masa sekarang. F-nya itu ekuivalen masa yang datang ya. Kemudian N-nya itu di sini kita jumlah periode. A-nya itu jumlah tahunan. Jumlah tahun. A itu sesuatu yang dilakukan setiap periode tertentu, misalkan setiap tahun, bisa berupa cicilan dia ya, atau bisa berupa pembayaran juga bisa. Yang reguler dilakukan setiap tahun. Nah, ini kamu baca ini pusing mulutnya, peletot nanti. Ya kalau buat saya sih kayak gini nanti boleh open book lah. Ada masalah ini kan namanya soal ekonomi. Ini juga diketahuinya A, zona F nya berapa, rumus seperti ini. Kita diketahui P, diketahui A, nanya P nya gimana. Kita ketahuinya F, nanya A nya gimana ya. Ini berapa? P itu future, F P itu present sekarang, A itu annual ya. Kan ditanya jumlah cicilannya berapa jadinya. Oh. Nah, silakan Mas. Saya enak kalau udah baca gini. Lanjut, Udah, Pak. gimana nih lu mau baca terus kan? Mas Bang Dani Akbar ya. Roni sekarang, Roni. Bang Roni Prabowo. Siapa? Ya. Contoh. Jika kita menabung sebesar 1 juta per tahun pada sebuah bank yang memberi bunga 5% per tahun, berapa nilai yang akan diterima setelah 15 tahun? Nah, itu. Ya. Satu contoh ya. Saya nggak dulu kayak gini. Jadi bank itu ngasih bunga 5% per tahun. Orang nabung
1 juta per tahun ya. Ditanya berapa future-nya setelah 15 tahun ya. Jadi sini sudah ketahuan waktunya 15 tahun, bunganya 5% ya, dan dia nabung sebesar 1 juta per tahun. Nah, sesuatu yang dilakukan setiap periode tertentu, nah, per tahun, per bulan ya, berarti itu adalah A namanya, annual ya. Nah, berarti diketahui A, ditanya F, tinggal dilihat rumusnya sini ya. Diketahui A, ditanya F. Nah, ini berarti yang paling atas. A, FA, I persen N. Sama kan? Ini A-nya, FA, I persen N. Harusnya ditulis dulu harusnya. Ya. FA 5% 15 itu nanti bisa dilihat di tabel engineering ekonomi. Keluarnya angkanya segini, 21,57. Teman-teman udah belajar engineering ekonomi belum, teman-teman? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Itu ini dari mana sih angka ini? 21 ini dari tabel. Jadi kalau ngeliat tabel FA 5% 15, di tabel keluar angka 21,57556 juta ini angkanya. Itu. Coba ya, saya bener nih sama-sama belum belajar engineering ekonomi ya, teman-teman ya? Coba ya. Tabel ini ada yang majuin lagi. Tabel coba ya. Tabel engineering ekonomi. Ayo tabel ekonomi teknik. Banyak nih tabel-tabel bunga. Emang banget di dalamnya. Ini mempelajari ribuan loh. Untuk sebagai pangkal aja ya. Ah. Gitu. 15 tahun. FA 6% 15 ya. Satu perusahaan ya.
ya. Tapi ini contoh nggak sesuai tapi ini. Turun FA 5% 15. Ini kita nah, kata nggak tuh teman-teman, kata nggak? Halo teman-teman, kata nggak? Lihat, Pak. Samar-samar, Pak. Ini sambil dari contoh yuk, lagi jalan nih YouTube itu orang mantap nih jadi gambarnya. Nah iya, oh ya, ya nih tadi kan nilainya FA ya. Nah cuman masalahnya ini I-nya bukan 5% ya, I-nya 1%. Nanti kalau teman-teman punya tabelnya, nanti itu kan banyak tuh, cari dulu yang I-nya 5%, karena di soal tadi kan I-nya 5% interestnya. Katakanlah ini I 5% ya tadi ya. Nah ini gini, jadi I-nya 5%, tapi ini kan lagi 1, harusnya 5. Cari nanti halaman berikutnya. Kemudian N-nya kita lihat ini sampai 15 di bawah ya, 15. Kemudian dicari FA kan, FA. Nah ini tadi FA turun ke bawah, seret, ketemu yang 15 ini. Nah ketemu langkah di sini 16. Tapi ini karena I-nya 1%, jadi FA-nya 16 nilainya. Nah, kalau I-nya 5%, maka tadi sama sesuai dia menjadi 21 nilainya. Nah, ini kembali ke tadi. Nah ini tadi ya, balik ke sini lagi. Nah itu jadi ketemu tadi intinya di situ ya. Jadi I-nya cari 5%, nanti tenornya 15 tadi tabel yang bawah. Habis itu cari di kolom yang FA ya. Jadi ketemu angka 21. Oh tadi karena I-nya 1%, ketemu angkanya 16. 21 dikali 1 juta itu 21. Oke. Lanjut Mas, baca Mas. Mas apa ya? Jadi terakhir dengan Mas Roni ya? Ya Mas Roni. Sekarang Mbak Nurul. Ya, Pak. Hmm. Seseorang menabung sebesar 20 juta per tahun dengan bunga per tahun selama 5 tahun. Lalu kemudian bunga naik menjadi 6%. Setelah 5 tahun kemudian tabungan tersebut diambil. Berapa besarnya uang seseorang tersebut? Nah ini. Seorang menabung 20 juta per tahun. Ya. Selama 5 tahun. Ini katanya. Nabung. Nabung 20 juta. 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Selama 5 tahun itu bunganya 4%. 5 tahun 1 4%, tahun 2 4%, tahun 3 4%, 4%, 5%. Kemudian 1 tahun kemudian tahun ke-6 bunganya menjadi 6%.
Ini harusnya pas di angkanya ya, tahun 1 dan 2. Ini kurang geser. 6%, 7% sampai tahun ke udah diambil, berarti setelah 5 tahun ya. Dari 5 tambah 5, 10, betul. Nah, gimana cara ngitungnya? Fiturnya. Nih, yang awal tadi 20 juta dikali fitur A, FA, karena biasanya kan akan F nanti ya kolomnya, 4% selama 5 tahun, kemudian FP ada fitur persennya 4% selama 1 tahun. Sebentar, FP ya. Kemudian ada FP yang 6% tadi selama 4 tahun ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa ada FP 4% yang 1 ya? Karena ini itu yang lompatnya dari 5 ke 6. Jadi dia kan di tahun keempat tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini. Tapi yang 5 yang ini, 5 ke 6 nih, ada satu yang hitung dengan cara cuman 1 tahunnya doang. FP future. Ini kan A dianggap A ini annually. Nah, ini dia ternyata yang terakhir itu masih ada juga. Karena panahnya 20 juta cuma 5 tahun. Jadi tahun 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tahun ke-6 dia nggak nabung 20 juta lagi. Itu kan udah berhenti. Maka hitung yang antara 5 dan ke-6 nya itu pakai FP 4% 1. Ya. 1 tahun doang. 4% yang ke 1 tahun ini yang saya blokir. Harus dicari di tabel, kemudian ketemu angka tabelnya, ada 3 pengalinya, 1, 2, gitu aja. Ada bisa ketemu angka 1 juta. Baik Mbak Nurul. Lanjut, Pak. Nah, lanjut aja deh, yuk. Ada beberapa kebiasaan dalam penggambaran diagram arus kas. 1. Garis horizontal adalah skala waktu dengan pergerakan waktu dari kiri ke kanan. Label periode waktunya. Contoh tahun, kuartal, bulan. Menggunakan skala interval sebagai catatan bahwa akhir dari periode 2 adalah bersamaan waktunya dengan awal periode 3. Ketika kesepakatan akhir dari periode arus kas digunakan, nomor periode ditempatkan pada akhir setiap waktu interval, dilihat pada gambar 1 dan 2. 2. Panah menandakan arus kas dan ditempatkan pada akhir periode. Arah panah ke bawah melambangkan pengeluaran atau arus kas negatif atau kas keluar, dan arah panah ke atas melambangkan penerimaan atau arus kas positif atau kas masuk. Diagram arus kas tergantung pada sudut pandang tertentu. Sebagai contoh, situasi yang digambarkan pada gambar 1 dan 2 didasarkan pada arus kas dari sudut pandang yang memberi pinjaman. Jika arah seluruh anak panah dibalik, maka seluruh masalah digambarkan dari sudut pandang peminjam. Nah, ini contohnya ya. Jadi arah panah ke bawah itu pengeluaran. Arah panah ke atas itu masukan buat dia nanti. Gitu. Ya. Oke, lanjut, ganti dengan siapa nih? Mas Raffi, Maulana. Benar, Pak. Ya. Contoh penggambaran arus kas. Sebuah kontraktor merencanakan investasi pengadaan alat berat.
Rencana investasi 400 juta rupiah diharapkan memberi pemasukan tahunan sebesar 200 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Pengeluaran tahunan 120 juta pada akhir setiap tahun operasi dan perawatan alat berat. Dengan menggunakan sudut pandang perusahaan, gambaran arus kas tersebut, nilai pasar alat berat pada akhir tahun kelima sebesar 250 juta. Lanjut, Pak. Bentar, nilai pasar alat berat. Oh ya. Nah ini. Jadi invest pertama 400 juta ya. Ya. Tahunan 200 juta. Nah ini. Yang ngeluarin 400 juta ya. Invest kita akan dan dia dapat masukan tahunan selama 1, 2, 3, 4, 5, 200 juta per tahun. Masukan yang dapat. Kemudian tambahan 25 juta Bang. Ini pasar udah ketemu 250 juta. Nanti 250 juta ini. Apa ini sih? Nah. Oke. Sekarang gantian. Lagi nih. Atur. Baru masuk nggak? Atur. Ya. Ya. Kelayakan Ekonomi Hambali dan Hermawan 2011 menjelaskan bahwa secara garis besar parameter kelayakan ekonomi yang dilakukan yaitu Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BRC), dan Payback Period Analysis. Sekarang berapa ini? Internal Rate of Return (IRR). Internal Rate of Return (IRR) merupakan proses penilaian investasi dengan menentukan tingkat bunga R dengan menginvestasikan modal. Metode IRR dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu investasi, di mana ketika nilai cost of capital kurang dari IRR, maka proyek tersebut dapat dipilih sebagai solusi yang menguntungkan. Sebaliknya, jika cost of capital lebih dari IRR, maka proyek tersebut tidak menguntungkan. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghilangkan internal rate of return menurut Departemen Pekerjaan Umum. Dengan pengertian Dengan pengertian internal of return, I1 suku bunga diskonto yang menghasilkan NPV negatif terkecil. I2 suku bunga diskonto yang menghasilkan NPV positif terkecil. NPV 1 nilai sekarang dengan menggunakan I1. NPV 2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Halo, terus? Oke. Kita mau ngitung bunga ini, bunga rate of return ya, teman-teman. Rumusnya itu I1 plus I2 kurang I1. I1-nya ada suku bunga diskonto, I2-nya adalah suku bunga diskonto dengan NPV terkecil, dikurangi I1 ya, I2 kurang I1 tambah I2 kurang I1. Oke, sekarang net present value ini siapa nih? Mas Miko. Ya, Pak.
Net Present Value (NPV). Net Present Value atau NPV merupakan analisa investasi dengan mencari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran yang telah di present value-kan. Proyek dapat dinyatakan layak jika nilai NPV lebih besar dari 0. Sedangkan sebaliknya, jika NPV lebih kecil dari 0, maka proyek dikatakan tidak layak. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung IRR dan NPV. Net Present Value (NPV) sama dengan C0 ditambah, di mana C0 merupakan kapital yang digunakan. Tambah C1 tambah C2 C seterusnya, di mana C0 merupakan kapital yang digunakan pada periode investasi, C1, C2 dan seterusnya merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran pada tahun ke-1 atau pertama sampai tahun ke-M. R merupakan nilai rate of return dari sebuah investasi. Baik, terima kasih. Lanjut, Pak. Ratno. Rafif ya? Rafif. Enggak ada. Prima Fatlika. Hadir Pak, hadir. Ya, coba baca. Mulai dari benefit ya Pak? Ya. Oke. Benefit cost ratio B atau C. Benefit cost ratio B atau C merupakan nilai ekuivalen semua biaya. Kriteria penilaian investasi menggunakan benefit cost ratio dikatakan layak nilai B atau C. Lebih dari itu, sebaliknya nilai B atau C maka benefit berupa benefit cost ratio. Benefit cost ratio B atau C. Udah sih. Mau bicara apa? Lanjut, payback period analysis. Payback. Mas, kamu lagi di mana sih, Mas? Saya lagi baru sampai, Pak, di kos. Oh, suaranya putus-putus sudah. Sinyalnya, Pak, lagi hujan. Ya, benefit customer itu nilai ekuivalen sama manfaat terhadap biaya ya. Jadi kalau benefit customer-nya lebih dari 1, itu dikatakan layak. Tapi kalau kurang dari 1, maka proyeknya tidak layak ya. Oke. Payback period analysis. Oke, payback period analysis. Apa mau baca ini? Panjang itu ini. Rafif nggak ada ya? Prima? Hadir. Tadi bukan Prima udah ya? Udah Pak. Oh, Rudi Simatupang. Bang Rudi. Baik Pak, boleh dikatasin sedikit Pak? Ya. Payback period analysis. Payback period analysis merupakan analisis waktu yang diperlukan arus kas masuk sama dengan arus kas keluar. Analisis ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat risiko alternatif berkaitan dengan seberapa cepat nilai investasi dapat dikembalikan menurut Raharjo 2007.
Alternatif yang lebih singkat merupakan pilihan yang lebih menarik. Dengan memperhitungkan time value of money, lamanya periode pengembalian NP dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana P sama dengan sigma. Untuk deretan arus kas yang besarnya sama, persamaan di bawah ini dapat langsung digunakan untuk memperoleh nilai nilai NP secara langsung. NP sama dengan di mana boleh dikebawahin, Pak. Oke. Ya, lanjut Mas. NP di mana P merupakan investasi awal, NCF merupakan net cash flow atau arus kas bersih, pendapatan pengeluaran, dengan memperhitungkan atau mengabaikan time value of money. Kelayakan investasi ini akan ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Analisa kelayakan ekonomi akan menilai seberapa besar keuntungan yang didapatkan jika investasi dilaksanakan dalam nilai rupiah. Dalam melakukan analisa kelayakan ekonomi, indikator yang sering digunakan adalah NPV, IRR, BCR, dan payback period. Selain kelayakan secara ekonomi, akan ditinjau juga kelayakan secara teknis. Kelayakan teknis diartikan sebagai desain awal secara teknis investasi tersebut akan direalisasikan. Analisa kelayakan ekonomi pada dasarnya adalah perbandingan antara biaya atau cost yang dibutuhkan dengan manfaat atau benefit yang didapatkan jika investasi dilakukan. Untuk membandingkan dua hal tersebut, dibuatlah arus kas atau cash flow sesuai umur rencana dengan pertumbuhan income atau outcome yang telah direncanakan. Contoh, oke. Nah. Oke, lanjut deh Bang Rudi. Apa? Tanggung sekalian aja lah. Ya, dalam contoh perhitungan, seorang investor ingin membangun pabrik makanan menggunakan konstruksi baja dengan menyediakan modal awal 10 miliar rupiah yang terkait dengan biaya untuk konstruksi, pengadaan barang, mesin, serta lainnya dengan nilai sisa 2, miliar rupiah dengan waktu investasi yang diharapkan 15 tahun. Dari hasil penjualan produk diproyeksikan ia akan mendapatkan pemasukan sebesar 1,8 miliar rupiah per tahun serta biaya perawatan dan operasional sebesar 100 juta per tahun. Tingkat suku bunga bank yang diprediksi flat tiap tahun adalah 10% serta biaya pajak keseluruhan adalah 25%. Kemudian ditanya buatlah diagram arus kasnya, kemudian B, hitunglah dan analisis nilai investasi di atas dengan mempertimbangkan biaya penyusunan serta pajaknya. Penyelesaian ada di bawah. Terima kasih, Pak. Nah, ini. Nah, ini cara menggambarkannya ya. Dia tadi 10 miliar P-nya ya, investasi presentnya ya. 10 miliar arahnya ke bawah. Kemudian setiap tahun ya 1,437,500 apa nih dia? 1,437,500. Nah ini, harus kasih surat pajaknya, penyusutan dia. Kita konsultan 437,500. Ya, jadi nanti dia selama 15 tahun dia akan terjadi annually di sini. Nah ini 1,75 M per tahun. Untuk yang sebelum pajak ya A1. Tapi setelah pajak ya nanti harus ada kena pajak tuh. Dari 10 juta kan dia harus 1.750 setiap tahunnya. 1.750 dari mana? Ya ini dari 1,85 dikurangi 100 juta.
ya. Utangnya itu 100 juta. Ya, satu bulan lain. Dapatkan pajaknya ketemu 1.250, kemudian kali 2% pajaknya. Nggak tahu sekarang masih sama nggak 2%? Saya pajak dulu, lihat lagi nanti. Kan masih yang lama nih. Harus kita pajak ketemu 1.435.500. Nah ini nanti dimasukin sama lulus tahun ke atas nih. Sampai 1.5.15. Yang ditanya present value-nya, ya kan? Olah seperti ini 10 juta itu tadi 10M yang awal nih kan, P kali tambah annually kali PA 15 yang dia tabel ketemu yang di sini 4,9 ya. Kemudian interest rate 15% cari NPV2 nya ya kan, ketemu NPV2 nya, kemudian dihitung lah itu ya IRR nya pakai IRR sama dengan capital of cost ya, rumusnya I1 plus 2 kali 1. Ternyata IRR nya ketemu 12,5%, lebih marmarnya 10% ya. Tadi sini marginnya 10% ya. Oh ini seperti suku bunga. Nah, lebih dari mar gitu 10% berarti posisinya cukup layak. Nah ini juga sama ya, ini menghitung depresiasi ya. Nah, ternyata didapatkan I-nya 19,4% lebih dari mar, maka dipilih yang mesin baru yang alternatif B. Oke teman-teman, udah 25-an. Kita ngecek absen ya. Saya takutnya teman ada yang merah nggak ini? Teman nggak ada yang merah. Mohon maaf Pak, tadi Rafif dipanggil ya, baru keluar dari kantor soalnya. Oh, udah mas, nggak apa-apa mas. Tadi saya ini ada ya Rafif ya? Ada Pak, baru keluar dari kantor. Oke. Ya oke, udah apa. Soalnya saya absen sambil baca ya udah ada namamu, udah ada suaranya. Oke. Absensi MK ya ini ada baca mungkin.
MK. Aduh, yang merah satu nih, Yohanes Aditya Dominika Pratama. Ada nggak orangnya? Ada nggak, Yohanes? Nggak ada, Pak. Nih. Saya kasih ke Yohanes nanti tolong diperbaiki absennya nih. Aduh, sayang kali ini si Jonas ini. Saya nggak mau ada yang gagal gara-gara absen itu, Bu. Apa ya? Buat tugas nih ya. Ya teman-teman, emang kuliah sebenarnya menurut saya asik sih kuliah ini, tapi karena bahasnya masalah riba saya nggak semangat juga. Tapi sebenarnya sih itu tadi belajar ekonomi makro ini namanya kan ya, biar teman-teman tahu gimana cara lihat proyek itu layak apa enggak tadi ya, dari BCR-nya, NPV-nya, kemudian apa lagi sih, banyak tadi ya teman-teman ya. Nah itu seharusnya teman-teman udah mulai paham itu, udah mulai apa bisa untuk ya nyambung lah kalau ngobrol sama ini, sama orang-orang yang high level ya, biasanya bos-bos ya, masalah ekonomi itulah gitu, ekonomi gitu. Jadi teman-teman nggak ikut bengong-bengong doang gitu, tapi aku udah belajar, udah ngerti ya kan. Jadi nggak kita bodoh-bodoh amat gitu, tapi bahkan kita bisa ngasih saran-saran jadi lebih bagus gitu. Oke, baiklah teman-teman, berhubung waktunya sudah bentar lagi ya, harusnya sudah selesai jam 21.10 ya, 5 menit lagi selesai. Ada pertanyaan nggak? Ini nggak ada ya, ngantuk aja teman-teman. Cukup, Pak. Amri, Pak. Amri udah diyakin belum, Pak? Hah? Amri, Pak. Oh, Amri. Oh ya, tadi belum baca Amri ya? Belum, Pak. Jawa juga belum, Pak. Iqmal juga belum, Pak. Oke, sebentar. Tadi diborong terakhir sama Bang Rudi itu. Oke. Amri ya, oke. Akila. Hadir, Pak. Nggak ada. Ada ya. Rizky. Hadir, Pak. Iqmal hadir, Pak. Oke. Rafid tadi hadir ya. Hadir, Pak. Ini Riko Prabowo. Oke teman-teman, kita tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.